yang terjadi saat masa awal perkembangan anak. Autisme saat ini disebut sebagai gangguan spektrum autisme atau autism spectrum disorder. Hal ini karena gejala dan tingkat keparahannya bisa bervariasi pada tiap penderita. Badan Dunia WHO memprediksi 1 dari 160 anak-anak di dunia menderita gangguan spektrum autisme. Adapun di Indonesia, menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada periode 2020 sampai 2021 dilaporkan sebanyak 5.530 kasus gangguan spektrum autisme yang mendapatkan layanan di puskesmas. Gejala-gejala autisme ini akan semakin nampak jelas saat anak mencapai usia 3 tahun. Gejala-gejala tersebut meliputi gangguan komunikasi verbal maupun nonverbal, gangguan dalam interaksi sosial, gangguan dalam berperilaku, gangguan dalam emosi, serta gangguan dalam persepsi sensoris. Menurut National Institute of Neurological Disorder and Stroke, autisme disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Seperti misalnya lahir prematur, memiliki keluarga dengan riwayat autis, kelainan genetik dalam kromosom, serta konsumsi obat-obatan tertentu pada masa kehamilan. Terkait dengan masalah kesehatan, anak autis sering mengalami gangguan pencernaan. Hal ini karena permeabilitas dan aktivitas enzim pencernaannya menurun. Oleh karena itu, anak autis sering mengalami diare, sakit perut, konstipasi, dan intoleransi makanan. Pada anak autis dapat terjadi leaky gut atau kebocoran usus. Hal ini menyebabkan terganggunya produksi enzim untuk mencerna gluten dan kasein. Gluten adalah komponen protein yang secara alami terdapat dalam biji bahan pangan jenis serealia, yaitu gandum atau terigu, vermut atau oat dan barley. Adapun kasein adalah protein yang terdapat dalam susu dan aneka olahannya. Pada anak normal, peptida yang merupakan komponen protein seharusnya dibuang lewat urin. Akan tetapi pada anak autis, peptida ini diserap kembali oleh tubuh dan masuk ke dalam aliran darah, kemudian ke otak, hingga menyebabkan gangguan fungsi otak. Gangguan fungsi otak pada akhirnya akan mempengaruhi perkembangan dan perilaku anak, meliputi gangguan hiperaktivitas, emosi, perkembangan motorik, dan konsentrasi, sehingga dapat memperberat gejala autis. Anak autis yang mengalami gangguan perilaku terkait dengan gangguan pencernaan disarankan untuk menjalani diet gluten-free, casein-free atau GFCF. Menurut penelitian internasional, diet gluten-free, casein-free dapat menurunkan gangguan perilaku dan meningkatkan kemampuan kognitif pada anak dengan gangguan spektrum autis. Gluten-free atau bebas gluten diartikan sebagai makanan yang benar-benar bebas dari bahan gluten. Berikut adalah makanan mengandung gluten yang harus dihindari oleh anak autis, yaitu mie atau pasta, roti, kue-kue, atau biskuit. Di Amerika sudah ada regulasi yang mengatur produk bebas gluten oleh Food and Drug Administration. Makanan bebas gluten juga tidak boleh mengandung gluten lebih dari 24 per milion. Diet bebas gluten harus didasarkan pada makanan segar yang alami bebas gluten seperti daging, ikan, telur, buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan, serta gluten free yang terdapat di serealia yaitu jagung, beras, millet, dan sorghum. Selain diet bebas gluten, diet bebas kasein juga merupakan suatu pilihan yang dapat dilakukan oleh anak autis yang mengalami sensitivitas, baik alergi maupun intoleran terhadap kasein. Berikut adalah jenis susu mengandung kasein yang harus dihindari oleh anak autis, meliputi susu sapi atau kerbau, susu kambing atau domba, susu unta, dan susu kuda. Sebagai alternatif pengganti susu sapi, untuk anak autis bisa memilih makanan kasein free yang terbuat dari produk susu berbahan dasar kacang kedelai, kentang, dan beras. Perlu diketahui bahwa makanan yang tidak menggunakan susu sebagai bahan baku masih mungkin mengandung kasein. Oleh karena itu, bagi orang tua yang memiliki anak autis, penting untuk memperhatikan adanya label
bebas kasein atau kasein free pada kemasan. Semua pangan olahan juga harus dihindari oleh anak autis. Seluruh makanan yang dikonsumsi harus mendekati sifat alamiah dari pangan tersebut. Tanggal 2 April telah ditetapkan sebagai Hari Autis Dunia. Mari kita dukung anak autis untuk dapat tumbuh dengan sehat dan bahagia. Demikian bahasan kita tentang mengenal anak autis dan pola makannya. Sekian, terima kasih.